Nama pengarang Terelie, tebal buku 304 halaman, panjang dan lebar buku 20 cm, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2017, ISBN 978 602 03 31584. Judul resensi penyesalan seorang anak. Selanjutnya, tema dan perwatakan. Tokoh utama yang pertama ada Dam. Dam termasuk tokoh protagonis. Contohnya, penyabar, baik, tegas, optimis, dan pekerja keras. Selanjutnya, tokoh pembantu. Yang pertama ada Ayah Dam. Ayah Dam juga termasuk tokoh protagonis. Contohnya, baik, pekerja keras, peduli, dan pengertian. Yang kedua ada Ibu Dam. Ibu Dam juga termasuk tokoh protagonis. Contohnya, penyabar, baik, dan pengertian. Yang ketiga ada Tani. Tani juga termasuk tokoh protagonis. Contohnya, periang, baik, dan pintar. Selanjutnya ada tokoh sampingan. Tokoh sampingan di sini ada Mama Tani, Papa Tani, Jarjit, Johan, Jas dan Kon, Mama Jarjit, Papa Jarjit, Wadek, kepala sekolah, dan penjaga perpustakaan. Terelie merupakan nama populer seorang penulis berbakat di tanah air yang bernama Darwis. Ia lahir di pedalaman Sumatera, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Terelie melanjutkan studi di SD Negeri 2, SMP Negeri 2, Kikim Timur, Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 9, Bandar Lampung. Setelah lulus, Terelie melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Berikut karya-karya Terelie: Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Hujan, dan masih banyak lagi cerita-cerita menarik dari Terelie. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita? Menatap wajahnya, lantas berkata, kita sungguh sayang padanya. Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkama, lantas berkata, kita sungguh bangga padanya. Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Dalam novel ini menceritakan seorang anak yang dibesarkan oleh ayahnya dengan cerita-cerita fantasi pengalaman hidup ayahnya. Jadi, sejak Dam masih kecil, ayahnya sering bercerita tentang ayahnya pernah berkelana ke Lembah Bukhara, Danau Para Sufi. Ayahnya mengenal suku penguasa angin, menemukan apel emas. Dan yang paling membuat Dam terobsesi ialah ayahnya berteman baik dengan idolanya, yaitu pemain bola yang terkenal. 20 tahun terakhir, Dam sudah tidak mempercayai lagi cerita-cerita ayahnya, karena Dam selalu bertanya kebenaran oleh cerita-cerita ayahnya itu. Tapi ayahnya menjawab, kamu akan tahu sendiri. Jadi dari situ Dam sudah tidak mempercayai lagi cerita ayahnya. Kemudian saat Dam sudah memiliki anak, yaitu yang bernama Zaz dan Kun, ayahnya menceritakan kembali kepada Zaz dan Kun cerita yang diceritakan kepada Dam waktu masih kecil. Zaz dan Kun pun suka sekali mendengar cerita kakeknya. Tetapi sebaliknya, Dam tidak suka ayahnya bercerita kepada anak-anaknya, karena Dam berpikir bahwa semua itu bohong. Pada suatu hari, Dam marah besar dan menyuruh ayahnya untuk tidak tinggal lagi di rumahnya.
Beberapa hari kemudian, Dam mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Dam pun segera pergi ke rumah sakit tersebut. Ayahnya Dam yang sedang kritis meminta untuk berbicara dengan Dam yang terakhir kalinya. Ayahnya bercerita tentang danau para sufi, di mana ayahnya menjadi tahu kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Ayah Dam pun meninggal. Pemakaman ayahnya dipenuhi pelayat dari berbagai penjuru dunia, dan si pemain bola idola Dam ikut hadir dalam pemakaman tersebut. Hari itu, Dam pun tahu bahwa ayahnya bukan pembohong. Kelebihan dari novel ini ialah yang pertama, ceritanya sangat menarik. Yang kedua, cover bukunya yang bagus dan menarik. Yang ketiga, dalam cerita banyak mengandung pesan. Yang keempat, dalam cerita juga banyak mengandung hal positif karena tidak terdapat bahasa asing atau bahasa yang digunakan sangat bagus. Kelemahan dari novel ini hanya cetakan tulisan ada yang kurang jelas. Novel ini sangat bagus untuk dibaca karena banyak mengandung nilai moral dan sangat memotivasi. Dari kisah ini, kita bisa sadar bahwa betapa besar kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan betapa mahal nilai harga sebuah kepercayaan itu. Sekian resensi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.